karena ini sudah masuk ke sesi pertanyaan, ya, kita sudah masuk beberapa pertanyaan dari para pemirsa ya. Sudah berapa ya ini yang nonton ini? Katanya sudah sampai 200 orang yang nonton. Oke, pertanyaan pertama mungkin ditujukan kepada pemateri yang pertama itu Dr. Daus. Silakan. Iya, Dr. Daus, pertanyaan pertama. Apakah ada kemungkinan, tadi terkait dengan materinya ya, apakah ada kemungkinan penularan virus itu via udara atau airborne transmission? Itu benar nggak? Itu hoax apa enggak? Ya. Dan mungkin tambahannya di sini, apakah benar virus corona tidak dapat hidup di udara? Apakah itu hoax? Ya. Oke, saya langsung jawab, Dr. Ausi. Ya, silakan. Oh ya, oke. Terima kasih Dr. Ausi. Ada penelitian di New England Journal of Medicine, itu publisher terkemuka di bidang kedokteran. Dia melakukan penelitian dan ditemukan virus ini dapat hidup di udara pada jangka waktu 3 jam. Akan tetapi pada semakin lama, viral load atau jumlah virusnya itu semakin menurun. Virus ini dia memerlukan inang untuk hidup, dan dalam hal ini hostnya itu adalah manusia. Jadi dia membutuhkan manusia untuk bisa hidup. Dan kemudian pertanyaannya adalah apakah ini adalah airborne transmissions? Apakah bisa ditularkan melalui udara? Memang pada penelitian yang sama pada waktu itu dia menemukan terbentuk aerosol droplet. Kalau terbentuk aerosol droplet, artinya dia seperti kalau kita menyemprot obat nyamuk, dia terbentuk aerosol di udara. Tetapi kemarin dilakukan critical review, dia menggunakan eksperimen dengan menggunakan Collison nebulizer, yang dimana kekuatan proyektil dari nebulizer itu lebih besar daripada kekuatan proyektil dari pasien coronavirus. Dari kekuatan penyemprotannya itu lebih tinggi daripada kekuatan penyemprotan orang yang batuk maupun orang yang bersin. Jadi sebenarnya itu tidak bisa menggambarkan kondisi klinis yang sebenarnya atau kondisi penyemprotan droplet yang ada pada pasien. Dan sampai saat ini evidence untuk mengatakan bahwa ini ditularkan melalui udara atau airborne transmission itu masih sangat terbatas, dan beberapa literatur mengatakan bahwa kemungkinan untuk penularan sampai saat ini masih berupa droplet. Jadi close contact transmission via droplet. Jadi kalau orang berdiri jarak kontak erat 1 meter atau 1,5 meter, dan pasien itu yang baik yang bergejala maupun tidak bergejala mengeluarkan droplet, dan disitulah sumber penularannya. Dan apabila misalnya pasiennya menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata, dan kemudian mungkin bersalaman atau menyentuh daerah-daerah area permukaan yang banyak disentuh orang, atau misalnya dia menyentuh gagang pintu, dan gagang pintu itu disentuh oleh orang lain, dan orang lain tersebut langsung memegang hidungnya atau memegang mulutnya, disitulah penularan terjadi saat ini. Dan ada beberapa jadi perlu, boleh saya tanya sekaligus, perlu nggak sebaiknya kita kemana-mana pakai masker gitu? Ada penelitian yang sekarang terkait dengan untuk masker. Sebenarnya kalau kita keluar menggunakan masker, kita tidak secara spesifik kita tidak melindungi diri kita dari penularan. Tapi kalau kita positif, kita yang melindungi orang lain dari penularan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan masker pada saat masih berbentuk droplet itu terkumpul dalam masker tersebut. Dia tidak berterbangan di tempat lain, dan dari masker itu juga kita tidak menyentuh mulut kita. Jadi memang masker, saya lihat sih mungkin dalam 1-2 minggu ke depan, CDC akan mengeluarkan rekomendasi bahwa semua orang keluar itu harus pakai masker. Iya. Tapi kita tunggu kalau di Indonesia atau Kementerian Kesehatan bagaimana anjurannya. Tapi memang kalaupun kita menggunakan masker, akhirnya sebenarnya kan kita tidak tahu kita ini sudah terinfeksi atau belum. Kita melindungi orang lain dari penularan. Dan kalaupun masker, kan memang masker itu sangat terbatas dan ada beberapa levelnya. Level yang masker yang paling bagus itu masker N95. Berikutnya adalah masker bedah, dan berikutnya adalah masker kain. Masker kain. Kalau masyarakat umum, sebaiknya kita anjurkan kita menggunakan masker kain. Kenapa? Supaya masker bedah dan masker N95 itu bisa diprioritaskan untuk di fasilitas pelayanan kesehatan di area yang sangat berisiko yang untuk terpapar virus. Jadi
sebaiknya masyarakat kita menggunakan masker kain, bisa kita produksi. Saya lihat beberapa di jalan sudah menjual dengan harga 5.000. Ya, sudah mulai ya. Ya, kita beli sekarang dan bisa kita cuci setiap hari. Dan apabila kita sudah menggunakan masker, kita tetap harus ingat bahwa hati-hati pada saat menyentuh mulut. Itu menyentuh mulut juga kita harus langsung mencuci tangan. Seperti itu, saya rasa, Dr. Ausi. Jadi ya harus ada juga cara melepas masker, cara memasang yang benar juga harus dipelajari ya.